Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dan selamat siang bagi Bapak Ibu saudara-saudara sebangsa setanah air di seluruh Indonesia. Saya ingin hari ini membicarakan mengenai toleransi beragama, atau apa yang kita sebutkan keadilan dan persaudaraan di dalam beragama. Nah, saudara, di sini ada lukisan saya. Ini adalah gambar dari masjid, dan di sini adalah gambar dari gereja. Nah, saudara-saudara, apabila saya melihat masjid dan saya melihat gereja, saya melihat biasa-biasa saja. Saya melihat masjid itu indah, dan saya juga melihat gereja itu indah juga. Kalau saya melihat masjid itu bagus, maka saya melihat gereja juga bagus ketika memang dibuat bagus. Nah, saudara-saudaraku, apabila masjid ini dibangun di Pulau Samosir, di kampung saya akan senang masjid ini dibangun. Kalau memang betul-betul dibangun tanpa mengganggu orang lain, tanpa mengambil tanah orang lain, atau tanpa menutup jalan. Kalau masjid ini tepat di pinggiran rumah saya, ini adalah gambaran dari pinggiran rumah saya. Kalau masjid ini dibangun di sana dan memang belum ada masjid di sana, saya tidak akan terganggu. Iman saya tidak akan runtuh kalau masjid ini saya lihat setiap hari. Nah, saudara-saudara, tetapi apabila lonceng gereja ini dinyalakan sekeras-kerasnya tepat di telinga saya, di rumah saya, meskipun itu atas nama agama, atas nama Tuhan, tapi Tuhannya belum turun-turun bahwa dia setuju dengan suara yang bising itu, maka saya sebenarnya merasa sangat terganggu. Kalau Tuhan dari yang punya lonceng gereja itu turun dan bikin bising telinga saya, maka saya terpaksa bersyukur juga, karena Tuhan sedang turun bikin bising telinga saya. Nah, ketika pendeta dari gereja ini, seandainya gereja ini dekat saya, dekat rumah saya, kalau pendetanya bikin sound systemnya setiap hari, pagi, siang, malam, bikin bising telinga saya, meskipun khotbahnya itu bagus-bagus, meskipun khotbahnya itu atas nama Tuhan yang maha suci, maha besar, maha kuasa, dan maha pengasih, tapi kalau Tuhannya tidak turun setiap hari bikin saya bising, maka saya tidak akan bisa menganggap itu baik. Saya menganggap itu mengganggu, kecuali Tuhannya itu kelihatan turun, hadir di dalam kebisingan itu. Bayangkan apalagi kalau anak saya lagi sakit dan kebisingan datang dari lonceng gereja pagi, siang, malam, dan bunyi-bunyi suara khotbah dan bunyi suara khotbah pendeta datang pagi, siang, malam, melengking sampai ke telinga saya. kecuali dia bisa buktikan Tuhan itu hadir
maka saya yakin saya tidak akan merasa terganggu. Saya akan menghormati Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan yang hadir. Masalahnya cuma bunyi mulutnya pendeta itu yang kedengaran ke telinga saya. Dan menurut saya itu bisa jadi cuma buah pikirannya. Bisa jadi khotbah-khotbahnya cuma emosinya. Bisa jadi khotbah-khotbahnya itu hanyalah buah dari tabiat dagingnya. Bisa jadi khotbahnya itu hanyalah merupakan pamer otak yang terbatas. Dan mungkin hanya berpikir bahwa dia ngerti. Bahwa dia mungkin hanya sedang berpikir bahwa orang lain gak tahu apa-apa dan dia tahu apa-apa. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya merasa apapun namanya itu, apakah itu agama, apakah itu kemuliaan, apakah itu ayat-ayat, itu semua omong kosong. Itu semua bohong. Karena sejatinya kebenaran itu jujur. Karena sejatinya Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak kolot. Saya hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak kolot. Nah, kalau kita yakin dengan sesuatu yang bisa kita rasakan sebagai sesama manusia, maka seharusnya kita cukuplah berkeadilan. Ada ayat di Alkitab mengatakan, apa yang tidak kamu sukai dilakukan orang kepadamu, lakukanlah itu. Artinya ini di dalam logika normal. Ada orang gila, bisa jadi suka dia diludahi. Jadi berarti kalau saya suka diludahi, saya adalah orang gila. Begitu. Nah, yang dimaksud dengan apa yang engkau kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, maka lakukanlah itu. Itu di dalam konteks ketika kita di dalam keadaan normal dan manusia yang punya nurani, yang masih berstandar normal, berstandar manusia sejati. Tetapi kalau engkau menghendaki engkau diludahi dan suka diludahi, itu bukan normal. Kalau saya diludahi dalam keadaan tanpa alasan, tidak betul saya harus mengucapkan bunyi-bunyian kata-kata terima kasih yang sangat harum. Saya harus protes sepatutnya dan sewajarnya. Nah, saudara-saudara, saya mau membuat sebuah tawaran berpikir adil terhadap saudara. Siapapun kita, apapun agama Anda, apapun suku Anda, saya mau tawarkan sebuah cara berpikir yang normal dalam konteks keadilan. Sering terjadi konflik agama yang sebenarnya agama itu tidak pernah berkelahi. Yang berkelahi adalah penganut agama yang merasa sangat beragama ketika dia berkelahi. Ada penganut agama merasa dia melaksanakan suatu pesan agama dengan mengganggu orang beragama lain. Ada orang pernah berkata bahwa darah orang kafir itu halal. Yang haram adalah babi. Meskipun
pembantu tidak haram. Saya tidak melihat sesuatu agama di situ. Saya tidak melihat suatu pesan kesucian dari Tuhan yang punya agama di situ. Saya hanya melihat suatu Tuhan yang mengaku Tuhan tetapi sesungguhnya setan di situ. Saudara-saudara, saya kembali kepada awal. Apakah saya terganggu melihat masjid? Sepanjang masjid itu tidak mengganggu saya, maka saya tidak terganggu. Karena masjid itu adalah bangunan. Masjid itu adalah bangunan. Masjid itu tidak punya kesalahan apa-apa. Masjid itu tidak membuat saya gagal masuk surga. Saya pernah lewat di sebuah jalan, lalu datang hujan, dan di pinggir jalan itu ada masjid. Lalu saya menghampiri bangunan masjid itu, dan saya sudah menjumpai seseorang sedang berteduh di sana, dan saya ikut berteduh di sana. Saya tidak tahu apakah ketika saya berteduh di masjid itu akan membuat Tuhan yang punya masjid itu marah. Saya tidak yakin. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi dan mencintai semua manusia. Saudara-saudara, yang saya mau sampaikan sekarang, saya sudah mau lebih dekat kepada intinya. Begini, jikalau ada bangunan gereja di sebuah lingkungan mayoritas bukan warga gereja, apabila ada bangunan gereja di sebuah pinggir jalan di mana penduduk setempat mayoritas bukan warga gereja, apakah penduduk yang bukan warga gereja itu akan sakit, akan luka, akan masuk neraka, atau mereka tersiksa? Kalau mereka tersiksa hanya karena melihat ada bangunan gereja, mereka resah hanya karena ada bangunan gereja, maka iman mereka, agama mereka adalah agama yang bisa hancur gara-gara tumpukan batu-batu dan plester. Demikian juga apabila ada bangunan masjid di sebuah lingkungan mayoritas bukan warga masjid, saya yakin warga yang bukan beribadah di masjid itu tidak akan terluka, tidak akan tersakiti, tidak akan muntah-muntah, tidak akan jadi gila, tidak akan jadi kesurupan. Karena masjid, bangunan masjid adalah bangunan yang dibuat secara arsitektur. Masjid dan gereja hanya berdiri berdasarkan syarat arsitek. Baik masjid maupun bangunan gereja hanya berdiri atas dasar rumusan teknologi bangunan. Baik masjid maupun bangunan gereja hanya berdiri berdasarkan terpenuhinya syarat teknologi arsitek. Jadi ketika ada bangunan masjid
di lokasi berpenduduk yang warganya bukan warga masjid, apabila ada bangunan masjid di lingkungan orang yang mayoritas penduduk itu tidak beribadah ke masjid itu, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi ketika manusia mempermasalahkan yang bukan masalah, itulah manusia yang selalu penuh dengan masalah. Itulah manusia yang penuh dengan kerusakan di dalam dirinya. Karena apa yang dia lihat itu adalah bangunan. Bangunan yang tidak bisa bergerak. Bangunan yang tidak bisa mendatangkan kutuk. Bangunan yang tidak bisa menghadirkan virus. Ketika kita menjadi resah hanya karena ada bangunan dari tempat ibadah umat beragama lain, sesungguhnya yang bermasalah bukan bangunan itu dan bukan umat yang beribadah di bangunan itu. Kitalah yang bermasalah. Kitalah yang rusak. Kitalah yang punya pikiran sirik. Saudara-saudara, di Cilegon, Provinsi Banten, tidak ada bangunan yang boleh dibangun kecuali masjid. Nah, keadilan kotor sebagai konsekuensi daripada itu, maka di daerah lain keadilan yang kotor sebagai konsekuensi daripada itu adalah jikalau di daerah lain ada mayoritas non-muslim, maka bangunan masjid tidak boleh ada di situ. Meskipun banyak penduduk yang membutuhkan masjid. Sekarang yang mau kita pikirkan, apakah kita mau mengambil keadilan-keadilan kotor? Apakah kita mau masuk membuat sebuah situasi, pukul aku, asal ku pukul kau, itu cukup? Apakah kita mau membuat sebuah situasi bahwa keadilan adalah ketika kau potong kakiku, maka ku potong kakimu? Kalau kita satu keluarga, kalau kita satu bangsa, maka bantu aku, ku bantu engkau. Jangan potong kaki dan jangan ku potong kakimu. Itulah keadilan yang mendatangkan damai. Tetapi keadilan yang mendatangkan kepahitan adalah biarlah di Aceh tidak ada gereja dan di Papua tidak ada masjid. Itulah keadilan iblis. Itulah keadilan orang bodoh. Itu adalah orang-orang yang tertinggal jauh di belakang segala zaman. Apa yang terjadi di negara Indonesia sejak merdeka lebih pahit dari sebelum merdeka. Untuk soal tidak saling mengganggu antar umat beragama di Indonesia, lebih baik sebelum merdeka daripada sesudah merdeka. Karena sesudah merdeka, banyak orang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menabur kejahatan, untuk menabur cemburu, untuk menabur hasutan, untuk menabur penipuan secara politik. Karena apa? Karena pembaca ayat-ayat sudah berpolitik dan membuat ayat-ayat menjadi dagangan politik. Seandainya para pembaca ayat-ayat
itu hanya mengambil yang positif untuk semua orang, maka alangkah memang baik semua ayat-ayat yang akan dibawa. Tapi masalahnya adalah iblis juga bisa membaca ayat-ayat. Iblis juga bisa memasuki ruang agama. Karena iblis bukan jahat. Iblis bisa memasuki pikiran siapapun. Iblis bisa memasuki masjid. Karena masjid adalah bangunan. Iblis bisa juga memasuki ruangan gereja. Kalau saudara berkata, iblis hanya bisa memasuki ruangan gereja dan iblis tidak bisa memasuki ruangan masjid, itu bohong. Buktinya apa? Buktinya sendal dicuri. Buktinya ampli gereja dicuri. Buktinya ampli masjid juga dicuri. Berarti iblis bisa masuk dalam gereja dan iblis bisa masuk dalam masjid. Jadi jangan kau katakan lebih mulia masjid daripada gereja. Dan jangan juga kau bilang lebih mulia gereja daripada masjid. Gereja adalah bangunan. Masjid juga adalah bangunan. Gereja itu tidak haram. Pikiranmu saja yang haram. Masjid juga tidak haram. Pikiranmu saja yang haram. Saudara-saudara, mari kita menyadari keadilan yang mendatangkan keluhuran, keadilan yang mendatangkan damai, keadilan yang mendatangkan kesenangan untuk semua, kesenangan dari orang-orang normal, bukan kesenangan dari orang-orang yang gila, bukan kesukaan dari orang-orang yang tertinggal dari segala zaman, tetapi apa yang baik, apa yang manis, apa yang benar, apa yang membuat semua indah, pikirkanlah itu. Sebab apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan ketika itu baik, maka kita terbawa kepada suasana kebaikan. Tetapi jikalau yang kita pikirkan adalah yang buruk, maka yang buruklah yang akan terjadi. Mari manusia yang punya otak, manusia yang tidak ketinggalan segala zaman, jangan terganggu dengan bangunan, kecuali dari bangunan itu keluar maling, keluar bandar narkoba, keluar teroris, keluar pengacau, keluar pentungan. Kalau dari bangunan itu keluar pentungan, keluar pisau senjata tajam untuk membunuh, keluar narkoba, keluar pembawa kata-kata kotor, keluar pembawa kata-kata hujat, maka bersihkanlah bangunan itu. Apakah bangunan itu masjid, apa bangunan itu toko, apakah bangunan itu gereja, semua bangunan itu sama. Kita hanya bisa membuat bangunan itu menjadi baik ketika kita buat dia baik. Kita hanya bisa membuat bangunan itu baik ketika kita buat dia baik. Kita tidak akan membuat bangunan itu halal. Kita tidak akan bisa membuat bangunan itu halal jikalau yang mengisi bangunan itu adalah yang haram. Kita tidak bisa membuat bangunan itu berguna apabila yang tidak berguna yang mengisi bangunan itu. Saudara-saudara, saya mau mempersoalkan otak kita dan hati kita. Dan Tuhan mana yang kita sembah? Tuhan yang partisan atau Tuhan
yang universal. Tuhan yang sedang ingin memulihkan keadaan manusia. Tuhan yang sedang membuat manusia masuk di dalam satu kesucian dan kebenaran, yaitu kesucian yang bisa diuji, kebenaran yang bisa diuji, dan manfaat yang bisa diuji. Sebagai produser dari keluhuran Tuhan semesta alam yang menciptakan dunia yang indah dan memprogram suatu dunia kekal yang suci, yang mau mengubah segala sesuatu kepada satu permuaraan yang suci, yang bersih, yang mulia, yang bebas dari nafsu dunia. Tetapi yang kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang luhur, kebahagiaan yang bersih, kebahagiaan yang cemerlang, kebahagiaan yang mulia. Karena Tuhan kita pastikan sebagai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha suci, dan maha benar. Maka satu Tuhan yang benar selalu berkata benar, selalu mengajarkan kesucian, mengajarkan kedamaian, selalu mengajarkan apa yang baik, yaitu yang baik bagi orang yang normal. Yang baik bagi semua orang yang normal adalah kebaikan untuk semua, bukan kebaikan yang kolot, bukan ukuran yang hanya diukur oleh daya nalar kuda, tetapi kebaikan yang diukur dari daya nalar yang normal, yang luhur, yang adil, yang damai, yang universal. Selamat siang, merdeka berpikir, merdeka berdamai.